Oke teman-teman, tadi kita sudah tahu soal Kairo dan juga soal Madinah. Habis dari Madinah pasti kepinginnya apa? Umrohnya kan di kota Mekah ya. Nah kita kepingin tahu nih lebih jauh apa saja yang bisa kita dapatkan di kota Mekah ini. Yuk Pak Ala akan menjelaskan. Ya kalau Madinah kan udah kita jelasin sama Kairo. Yang asik di kita jamaah itu gak boleh lelah lagi, naik bis lagi dari Madinah ke Makkah 7-6 jam. Jauh-jauh ya. Tapi kita mikirkan kasih bonus kereta cepat yang hanya 2 jam. Ya Allah. Gak usah bawa bagasi, gak usah busing-busing. Cover udah diantar sampai Makkah, ketemu di depan pintu. Pak Ala, saya itu belum pernah naik kereta cepat. Kalau dari Madinah ke Mekah saya harus naik bis 6 jam. Ya 6-7 jam. Iya betul 6-7 jam. Makanya kita mikirin kesehatan jamaah, keselamatan capek jamaah. Banget loh. Ya kalau kita naik bis itu 6-7 jam dari Madinah ke Mekah, kemudian kita langsung juga umroh, itu lelahnya luar biasa. Makanya kita sediakan bonus kereta cepat. Wah, bonus kereta cepat teman-teman. Sampai di Makkah kita sambut dengan makanan favorit Arab Saudi, Albek. Wah, terus dikasih ayam goreng yang terkenal itu teman-teman. Ya, yang lain itu kalau mau beli aja ngantri. Beli sendiri. Kalau kita udah sediain langsung. Oh, ini udah disediakan. Ini sudah bonus lagi. Tadi bonus Kairo, ya kan? Udah Kairo 2 hari. Terus kemudian dapat makan. Makanya makanan Indonesia asli lagi, ada rendang, ada bakso. Terus kemudian Madinah udah dapatnya dari airport ke Madinahnya hanya maksimum 20-30 menit. Sekarang ke Mekah pun bonusnya naik kereta. Selain itu kita juga gak mau jamaah busing-busing cari air zam-zam, kita sediain di dalam kamar. Walaupun bakitnya bintang 3, bintang 4, tapi kita mikirin jamaah mau nyaman. Wih, keren gak tuh? Ya. Masuk hotel, ya, masuk kamar, sudah disediakan air jam-jam sama kurma juga. Sama kurma juga. Wah, luar biasa banget. Ini mah, saya tuh kenal Pak Ala dari dulu begitu. Selalu berpikir dan memikirkan hal yang detail, ya, yang menyenangkan hatinya para jamaah. Dulu apa? Sampai di bis dikasih mau kopi, mau teh, dibikinin kopi dan teh begitu. Di Kairo begitu, mau pisang, mau jeruk, dikasih ya jeruk dan pisang. Sampai juga ada mie instan dalam bentuk cup. Lapar perjalanan jauh dikasih kita juga. Sediain. Nah disediakan begitu. Ini juga sekarang begitu, masuk ke masih di Saudi juga kita copy paste. Oke, jadi juga di Saudi juga diperlakukan hal yang sama. Air zam-zam. Kurma, kemudian kurma, Albaik, ditambah ya kan? Bonus ke Taif, kota yang lagi terkenal. Bonus tambah di Taif. Taif itu di mana? Itu adalah tempat pertamanya Nabi Muhammad berdakwah. Ya. Termasuk salah satu tempat Nabi Muhammad berdakwah. Ya, berdakwah itu di luar dari kota Mekah yang pertama kali. Kota pertamanya itu Taif ya, terus kalau nggak salah ya. Itu. Nah, itu sesuatu hal yang jarang ada di terminal. Ya, tidak ada di paket yang reguler. Jadi ya banyak bonus kita ke Kairo, pesawat kita full service. Kenapa kita bisa murah? Oke. Ya kenapa paket kita spesial? Karena kita bisa dikatakan tangan pertama. Tangan pertama, makanya harganya itu luar biasa murah ya kan. Boleh dicek toko sebelah, nggak ada yang seperti ini. Nggak ada yang bisa bersaing. Kita pesawat sendiri. Kita hotel sendiri di Kairo, bis sendiri di Kairo, restoran sendiri. Di Makkah, Madinah juga kita sendiri, gak ambil ke orang. Ini bedanya. Jadi itu yang membedakan ya, kenapa harganya lebih murah daripada yang lain. Karena semuanya ini tangan pertama, tidak lagi pakai calo, tidak lagi pakai makelar. Jadi jamaah gak usah khawatir, gak usah takut. Di sini banyak travel yang gak amanah. Tapi alhamdulillah insya Allah kami amanah istiqamah karena kami tangan pertama. Ya. Kalau bisa dikatakan bisnis umrah itu dicintai oleh Allah dan malaikat. Disukai juga oleh syaitan. Dengan godaannya, banyak orang jamaah, ya banyak yang gak amanah, insya Allah kita istiqamah. Ya, apalagi tahu saya Pak Ala ini kan sudah lebih dari 10 tahun dan pasti sudah ribuan jamaah. Kita udah urus lebih dari mungkin tahun kemarin aja.
kita berhasil antar jamaah ke Mesir kurang lebih dari 50.000 orang, Masya Allah. 50.000 orang masuk Mesir saja, teman-teman. Oh, bisa kebayangkan bahwa melayani itu sudah bukan lagi problem, ya kan, buat di sini, ya kan. Semuanya karena sudah tahu karakteristik orang Indonesia sudah tahu seperti maunya apa. Orang Indonesia. Sudah tahu maunya orang Indonesia seperti apa begitu. Nah, selain daripada itu, pada saat umrohnya itu bisa umroh berapa kali ya di Mekah? Kalau sesuai sunnahnya, kalau kita bahas sesuai sunnah, yang wajib itu dalam perjalanan 1 kali safar yang pernah dilakukan Rasulullah 1 kali umrah. Oke, wajibnya 1 kali umrah. Wajibnya. Tapi banyak orang yang mau umrah berkali-kali. Dari segi kita sediakan. Habis City Tour, maka kita bawa ke Miqat untuk ambil Miqat lagi untuk umrah yang kedua. Tapi pesan saya untuk orang yang mau umrah berkali-kali, dalam agama tidak ada yang namanya umrah 2 kali dalam 1 kali safar. Karena sunnahnya kita memperbanyak tawaf dan doakan orang yang meninggal. Sebetulnya yang utama umroh sekali, sisanya tawaf ya. Tapi kita sediakan bagi yang mau, kita tetap sediakan. Tapi buat yang masih kepingin melakukan umroh kedua ataupun ketiga, begitu ya Pak. Kalau sekarang begini nih Pak, ini kan saya nih karena usia, lutut itu juga sudah ya sedikit masalah. Saya mau tawaf juga kalau disuruh keliling-keliling juga udah susah kalau harus jalan kaki begitu. Sekarang ada yang namanya skuter. Jadi juga 3. Nanti kita dibantu untuk dibantu. Ada golf car. Ada semakin mudah sekarang umrah. Sekarang semakin mudah ya. Jadi juga nggak usah khawatir ataupun yang bawa orang tua yang sudah lansia, jadi nggak perlu takut bahwa ini sebetulnya semua bisa disediakan dan diberikan kemudahan untuk berumroh begitu ya Pak. Nah Pak, kalau kita mau tanya juga, kan ada macam-macam tuh, bintang 3, bintang 5. Nah itu sebetulnya pembedanya apa sih Pak, bintang 3 dan bintang 5? Kan juga banyak teman yang belum tahu. Kalau bedanya hotel bintang 3 dan 5, kalau di Makkah dan Madinah tergantung dari jarak. Walaupun bucket kita juga bintang 3 masih tetap dekat Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi. Tapi kalau bintang 5 langsung keluar udah pelataran masjid. Ini yang membedakan. Jadi walaupun bintang 3 ya tetap saja diperhatikan supaya jaraknya tidak terlalu jauh ya dan dekat dengan masjid. Supaya para jamaah juga tidak kesulitan. Kan terkadang capek ya Pak, untuk balik ke hotel bolak-balik. Balik ke hotel, mikir bolak-balik, agak malas. Iya, ada rasa, aduh capek nih, malas, ya kan. Wah ini luar biasa banget ya Pak. Nah buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut ya, tentang tata cara berumroh ataupun hal-hal yang terkait dengan umroh, kita saksikan VT berikut ini.